Pemirsa, bagaimana ihwal pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan apa dasar 3 kesepakatan politik yang dihasilkan oleh kedua parpol semalam? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Penasehat Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang telah hadir di studio dan juga nanti akan bergabung Wasekjen PKB Saiful Huda dari kantor DPP PKB. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam. Pak Sugeng, kondisi apa sebetulnya yang mendorong terjadinya pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto? Iya, jadi kalau dikatakan inisiatif memang dari Pak Prabowo. Beberapa saat ini melalui pimpinan-pimpinan yang lain di Gerindra berkomunikasi intens dengan kami-kami. Ya, kami-kami memang di DPR kan juga melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik, ya, diantaranya dengan kawan-kawan Gerindra. Tapi di balik itu lantas semuanya merenung ada sebuah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya menyangkut persoalan negara bangsa. Kebutuhan apa itu persisnya? Ya, kebutuhan bahwa bangsa ini harus menghadapi persoalan-persoalan secara bersama-sama. Meskipun tidak lantas diartikan menjadi sebuah bersamaan itu dalam suatu misalnya kabinet bersama, juga tidak begitu. Tapi intinya adalah situasi psikologi bangsa ini harus menyatu dalam menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan yang luar biasa besar kalau kita harus akui, baik dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai hal. Termasuk misalnya menyangkut keamanan, ya. Sebagaimana bayangkan seorang Menko Polhukam saja sudah sampai tingkatnya begitu. Telah secara langsung orang berhadapan-hadapan mau membunuh dan sebagainya. Artinya apa? Ini situasi hal ini harus kita hadapi secara bersama-sama. Itu awalnya. Tapi di sisi lain tentang kebutuhan bertemu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Sekjen Gerindra kan, ya, bahwa untuk mencairkan kebekuan menurut versinya. Jadi memang betulkah ada kebekuan selama ini terutama antara Nasdem dengan Gerindra? Interpretasi soal itu saya kira tidak lepas dari kontestasi saja sebetulnya. Tapi bagi kami tidak ada istilah kebekuan itu. Hanya saja secara kontestatif kemarin baik di Pilpres dan lantas juga di Pileg sudah barang tentu kami bersaing, apalagi secara langsung Nasdem itu mengusung Pak Jokowi yang head to head langsung dengan Pak Prabowo, di mana dalam suasana dinamika politik yang sama-sama kita bisa merasakan bersama, dimensinya memang kemarin itu sungguh luar biasa. Oke. Pak Sugeng, saya mencatat sejak 2014, sejak kontestasi Pilpres pertama dengan Jokowi versus Prabowo, kemudian di 2019 juga, ini sepertinya pertemuan pertama antara Prabowo dengan Pak Surya Paloh. Apa artinya itu bagi Nasdem? Saya kira ini bentuk komunikasi-komunikasi politik yang biasa saja juga. Kenapa? Kalau kita refer hubungan personal antara Pak Jokowi dengan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo itu luar biasa dekat dulu utamanya, bahkan sebelum masing-masing mempunyai partai politik dan sebagainya. Tapi dalam bentuk kontestasi politik mungkin ya memang karena ada nuansa tertentu yang sehingga secara fisik baru bertemu yang kita saksikan kemarin itu. Tetapi pada dasarnya itu bagi Nasdem utamanya, dan saya tahu karena hampir setiap hari saya ada di samping Ketua Umum, yakni Pak Surya Paloh. Suasana itu juga dianggap sebagai sebuah suasana yang tidak berpretensi lantas ini menjadi sebuah perpecahan, tidak. Tapi hanya sebuah simptom di mana kedua tokoh belum bisa ketemu secara fisik. Karena jauh lebih penting bagi Nasdem utamanya adalah tentang wawasan, tentang dari wawasan itu lantas kepartaian dan sebagainya, lantas laku partai dan aktivitas partai dalam konteks negara bangsa. Baik. Sejauh itu clear, semuanya kita clear. Oke, Pak Sugeng, sudah ada 3 kesepakatan politik yang dihasilkan dari pertemuan kemarin, termasuk salah satunya adalah amandemen secara menyeluruh. Nanti kita akan bahas lebih jauh, termasuk juga apakah betul memang tidak ada pembicaraan soal kemungkinan Gerindra bergabung dalam koalisi dan juga mendapatkan jatah kursi menteri. Kami akan kembali sesaat lagi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar malam ini. Untuk membahasnya, kami telah tersambung dengan Wakil Sekjen DPP PKB, Saiful Huda di kantor DPP PKB. Selamat malam, Mas Saiful Huda. Selamat malam, Mbak Zulfia.
Mas Saiful, apa agenda utama pertemuan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto nanti? Kita sebenarnya sudah lama mengagendakan pertemuan Ketua Umum Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo. Hampir 2 bulan yang lalu, tapi karena kesibukan masing-masing, akhirnya baru malam hari ini rencana kita akan pertemuan itu. Jadi soal agenda sebenarnya sudah ada beberapa yang dulu sempat mau dibahas. Yang pertama menyangkut soal pasca pemilu, sebagai anak bangsa perlu saling silaturahim untuk memperkuat nasionalisme kita. Nah, khusus untuk malam ini saya kira kita tunggu saja nanti beliau berdua yang akan menyampaikan menyangkut soal apa yang nanti akan didiskusikan. Apakah akan membahas soal kemungkinan Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah, Mas Saiful? Mungkin saja, tapi saya meyakini itu hanya menjadi bagian kecil dari agenda ini, agenda pertemuan kali ini, karena di luar itu semuanya kita butuh menguatkan kembali sabuk pengaman kebangsaan kita. PKB yang berbasis Islam nasionalis dan Gerindra yang berbasis ideologi nasionalis, saya kira ini akan menjadi ruh yang cukup menarik untuk Indonesia masa yang akan datang. Islam yang dibawa PKB dengan Islam rahmatan lil alamin akan ketemu dengan ideologi nasionalisme yang diusung oleh Pak Prabowo. Dan pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan apa, Mas Saiful Huda? Kita berharap banyak agenda-agenda kebangsaan kita yang tentu tidak bisa dipikul oleh 1-2 pihak, termasuk tidak bisa semua dipikul oleh pemerintah. Nah, karena itu saya meyakini sebagaimana safari Pak Prabowo ke Nasdem ke yang lain, pasti akan ada agenda-agenda kebangsaan, agenda-agenda kenegaraan, mungkin misalnya soal agenda strategis yang harus didorong di parlemen, dan tentu ada juga agenda di luar itu, yaitu menyatukan kembali, merajut kembali, membuat sabuk pengaman kebangsaan yang lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Baik, kalau begitu kita nantikan bagaimana nanti hasil pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar. Terima kasih Wasekjen DPP PKB Saiful Huda telah bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali sekarang bersama dengan Pak Sugeng Suparwoto. Pak Sugeng, kalau tadi disebutkan ada safari politik yang memang sengaja dilakukan oleh Prabowo dari Presiden Jokowi, kemudian ke Nasdem dan juga nanti malam ke PKB. Apakah ini hanya safari politik untuk sekedar mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi karena perbedaan pandangan politik, atau sebetulnya ini tindakan untuk meminta restu terhadap parpol-parpol koalisi pemerintah agar Gerindra juga bisa menjadi bagian dalam koalisi ini? Ya, yang jelas yang tahu maksud sebenarnya pastilah adalah Pak Prabowo atau Gerindra. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain adalah bahwa upaya itu sebagaimana dijelaskan oleh Sekjen tadi untuk mencarikan kebekuan lah, dan juga bagaimana menyamakan visi tentang negara bangsa ini ke depan dan seterusnya. Saya kira itu hal yang sangat-sangat positif. Nah, tapi sebagaimana juga dijelaskan oleh Sekjen Partai Nasdem, yakni bahwa pertemuan tadi malam sama sekali tidak membahas tentang apa itu kabinet atau apa yang dibalik itu tadi terkandung makna itu, minta restu dan sebagainya. Sama sekali tidak. Memang membahas masalah-masalah strategis negara bangsa. Sebagaimana statementnya, pertama kita akan istilahnya memperbaiki citra kepartean yang hari ini mungkin persepsi dan sebagainya masyarakat tentang partai yang kurang baik atau bagaimana. Tapi bahwa ini adalah secara konstitusional dalam negara demokrasi adalah partai merupakan pilar demokrasi. Yang kedua, sebagaimana juga sudah menjadi tekad bersama adalah melawan bentuk apapun radikalisme. Karena sudah sampai tingkat yang sangat mengancam, mengkhawatirkan, terlebih menyangkut tentang eksistensi ideologi kita. Nah, ini no point to return istilahnya untuk itu. Harus dilawan secara bersama. Ketiga, sebagaimana juga menjadi, ini adalah menyangkut amandemen misalnya.
Nah, ini mungkin ada Nah, pertanyaan. kenapa? Selama ini wacana yang berkembang adalah amandemen terbatas. Tapi Ya. kenapa semalam justru mendorong supaya adanya amandemen menyeluruh? Ya, jadi begini. Bagi Nasdem ini, prinsip dasar pertama adalah kita ingin mendengarkan dulu suara rakyat. Ingat, ini amandemen ini bukan sesuatu yang main-main istilahnya dengan berbagai fenomena akhir-akhir ini, misalnya tentang RUU dan sebagainya, menginginkan bahwa masyarakat terlibat betul, apalagi menyangkut amandemen konstitusi, yang kalau akan ada amandemen kan akan menjadi amandemen kelima, karena yang sudah kan 4 kali amandemen. Nah, kalau kita melihat Nasdem ya, jadi sikap dasar pertama Nasdem ingin dulu mendengarkan suara rakyat. Nanti akan melalui proses macam-macam. Bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, baik itu melalui kampus, melalui kelompok kepentingan atau dan sebagainya. Nah, prinsip dasarnya begini. Nasdem tidak ingin melihat sebuah amandemen semata-mata, misalnya yang dimaksud amandemen terbatas, misalnya lantas perlunya ada GBHN, misalnya yang muncul menjadi hasil dari Menghidupkan kembali GBHN. Itu justru bagi Nasdem melihat itu ada komplikasi tertentu dalam sistem pemerintahan kita, dalam sistem tata negara kita. Kita justru, nah ini bahkan kalau Nasdem justru ingin memperkuat presidensial. Justru Nasdem melihat kekuatan atau kekuasaan tertinggi setelah konstitusi, setelah undang-undang dasar adalah presiden. Maka justru kita mau memperkuat presidensial itu dengan berbagai perangkat-perangkat, misalnya menyangkut diskresi dan sebagainya. Tetapi justru ditawarkan sebuah pemikiran harus adanya GBHN. GBHN dalam apa yang sering kita pahami adalah itu adalah produk dari MPR. Nah, kalau lantas harus dilakukan oleh presiden, di mana presiden tidak dipilih oleh MPR, ini di mana letaknya dari, jangan-jangan jadi mismatch istilahnya kan dalam tata kenegaraan kita. Untuk itu, nah maka kita ingin mendengar suara rakyat komprehensif mungkin, seholistik mungkin tentang konstitusi ini. Apa betul mau kita amandemen? Kalau mau di amandemen, kita harus kembali kepada titik awal. Jadi Undang-Undang Dasar 45 secara utuh dulu, lantas kita mau amandemen, apanya yang mau kita amandemen? Oke. Itu pun tapi yang jelas posisinya sekarang amandemen, intinya adalah Nasdem ingin mengumpulkan terlebih dahulu, mendengarkan secara holistik dulu suara rakyat seperti apa. Jadi tidak buru-buru. Tidak buru-buru. Untuk mengambil posisi. Kalau lantas ada ditawarkan, ini kan setelah ini kan ada sidang umum MPR, lantas ditawarkan sebagai amandemen terbatas, kami justru akan menganalisis itu secara sangat-sangat komprehensif, bahwa itu terjadi komplikasi dalam tata kenegaraan kita. Baik, oke. Nah, menarik untuk melihat bagaimana nanti perkembangannya. Pak Sugeng, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.